Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 12 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-15. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 11, ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengecam Korazim, Betsaida, dan Kapernaum karena keras hati dan tidak mau memahami karya Tuhan di tengah mereka. Kota-kota itu termasuk daerah yang pertama kali mendengar berita pertobatan yang disampaikan Yesus. Berbagai mukjizat juga dia lakukan. Yesus bahkan memilih Kapernaum sebagai kediamannya sekeluar dari Nazaret. Namun kota-kota itu tak bergeming. Berita Injil dan mukjizat Tuhan tidak menggugah mereka untuk bertobat dan berbalik dari kejahatan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menyebutkan kota-kota yang mengalami mukjizat paling banyak, tetapi justru merekalah yang paling tidak mau bertobat, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika mukjizat-mukjizat itu terjadi di kota-kota bangsa-bangsa kafir seperti Tirus dan Sidon di daerah Libanon, atau bahkan di Sodom, maka para penduduk di kota Tirus, Sidon, dan Sodom pasti akan bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memperlihatkan Tirus dan Sidon yang tidak akan menjadi seburuk Korazim dan Betsaida. Seandainya Tirus dan Sidon diberikan pemberitaan firman yang sama dan mukjizat-mukjizat yang sama terjadi di tengah-tengah mereka, sudah lama mereka bertobat dan berkabung seperti Ninive. Para penduduk di Korazim dan Betsaida bersukacita atas mukjizat yang dilakukan Yesus, tetapi mereka tidak mau bertobat dan menyangkal dirinya. Sedangkan Sodom adalah penduduk yang tidak baik moralnya, namun mereka bersedia untuk bertobat dan menyangkal diri. Saudara-saudari yang terkasih, pentinglah sebuah pertobatan. Dengan pertobatan, maka orang berdosa untuk kembali kepada Allah setelah Roh Kudus meyakinkan dia akan dosa, membawa perubahan dalam pikiran, keinginan, sikap, dan kehidupan orang berdosa itu sebagai akibat dari pekerjaan iman yang menyelamatkan melalui penebusan yang membenarkan dia. Lalu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kalau Yesus mengunjungi komunitas kita hari ini? Apa yang akan dia katakan? Apakah Yesus akan mengeluarkan peringatan seperti yang dia berikan kepada Korazim dan Betsaida? Dan bagaimana kita akan merespons? Kemanapun Yesus pergi, ia melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menunjukkan kepada orang-orang betapa besar kasih Allah bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, sadarilah, Korazim dan Betsaida itu sudah diberkati dengan kunjungan Tuhan. Mereka mendengar kabar baik dan mengalami pekerjaan luar biasa yang Yesus lakukan bagi mereka. Mengapa Yesus kesal dengan mereka itu? Ingatlah, kata celakalah bisa berarti kemalangan,
malapetaka, kesusahan, kesedihan, atau kesengsaraan. Itu sama halnya dengan ungkapan duka cita yang menyedihkan karena ia cemas akan musibah dan kehancuran yang datang sebagai akibat kebodohan manusia, dosa, dan ketidaktahuan. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Yesus mengeluh dan mengeluarkan peringatan keras? Orang-orang yang mendengar Injil di sini sangat mungkin menanggapi dengan ketidakpedulian. Yesus menganjurkan mereka untuk tidak melakukan apa-apa. Pertobatan menuntut perubahan hati dan gaya hidup. Firman Allah memberi hidup dan menyelamatkan kita dari kehancuran hati, pikiran, dan jiwa serta tubuh. Kemarahan Yesus diarahkan pada dosa dan segala sesuatu yang menghalangi kita melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kasih, Yesus memanggil kita untuk berjalan di jalan kebenaran dan kebebasan, anugerah dan belas kasih, keadilan dan kekudusan. Apakah kita menerima firman-Nya itu dengan iman dan ketaatan atau dengan keraguan dan ketidakpedulian? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, semoga Engkau tetap mengasihi dan berbelas kasih kepadaku, sehingga Engkau masih sudi mengampuni dosa-dosaku dan memberikan kehidupan yang bahagia, karena aku tetap akan percaya dan berusaha mengikuti dan percaya akan firman-firman-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.